Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kerajinan anyaman rotan merupakan salah satu warisan leluhur secara turun-temurun di pedesaan Kalimantan, utamanya kaum ibu untuk mengisi waktu luang. Salah satu perajin anyaman rotan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah menghasilkan produk unik dan menarik yang konsumennya berasal hingga dari mancanegara. Keterampilan memanfaatkan anyaman rotan menjadi barang-barang fashion yang modis adalah ladang cuan bagi Amelia Agustina. Merintis usaha sejak 2019, Amelia terinspirasi dari koleksi anyaman rotan milik mendiang ayahnya yang hanya tersimpan begitu saja. Hobi melancong dan koleksi tas bepergian mencetuskan ide untuk membuat ransel yang dikombinasikan dengan anyaman rotan. Kini, pemilik rumah Galeri Indang Apang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu mengisi toko miliknya dengan koleksi tas tangan, ransel, gantungan kunci, topi, hingga alas kaki yang semuanya dihiasi anyaman rotan. Dia bekerja sama dengan para UMKM pengrajin rotan di beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah, seperti dari Desa Gunung Purei Kabupaten Barito Utara, Desa Mandomai, dan Kaladan di Kabupaten Kapuas. Dia rajin memasarkan produk yang kisaran harganya mulai dari puluhan ribu rupiah hingga hampir 2 juta rupiah di sejumlah pameran UMKM hingga akhirnya bisa menarik perhatian konsumen mancanegara. Kalau untuk ekspor sampai hari ini negara yang sudah pernah dikunjungi sama anyaman rotan Indang Apang itu ada Amerika, kemudian ada Belanda, kemudian ada Paris, terus juga beberapa negara Eropa yang biasanya sih pembeli yang langsung datang ke sini untuk berbelanja. Usaha kreatif dari Palangkaraya ini membuktikan bahwa ada rotan, cuan pun jadi. Pemirsa, seorang perajin di Kota Ambon, Maluku bernama Henry Tuhusula membuat alat musik ukulele dari bahan dasar yang berbeda. Jika pada umumnya ukulele dibuat dari kayu, namun Henry membuatnya dari batok kelapa sehingga memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Seorang perajin di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, mengkreasikan batok buah kelapa menjadi sebuah alat musik ukulele yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Ialah Henry Tuhusula, yang merupakan guru musik di SMA Negeri Latuhalat. Henry kepada Antara di Kota Ambon Kamis 31 Agustus mengatakan, ide untuk membuat ukulele dari batok kelapa berawal saat tahun 2022 lalu. Dengan tujuan membuat hasil akhir yang berbeda. Berbahan dasar batok atau tempurung kelapa, ukulele hasil kreasinya menghasilkan suara yang lebih besar jika dibandingkan dengan ukulele pada umumnya. Untuk menghasilkan satu buah alat musik ukulele, jelasnya dibutuhkan waktu 3 hari hingga 1 minggu, mulai dari proses mencari bahan, proses pengeringan, hingga proses pemasangan tali senar. Adapun harga satu buah ukulele dari batok kelapa ini dipatoknya dengan harga berkisar dari 500.000 hingga 1 juta rupiah tergantung tingkat kesulitan. Ide ini ingin memberikan warna yang lain, ya, artinya bahwa ketika Portugis hadir di Maluku itu dia memperkenalkan musik Tede Berhaga alias musik dari mereka, dan kita memberi namanya ukulele atau kita kenal juga ada yang dengan nama juk. Tapi itu waktu itu masih buat dengan bahan alam yang ada di sekitar kita, yaitu dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Dan karena itulah membuat dengan tempurung kelapa itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu menjadi warna buat ukulele kita di Maluku.
Selain dari batok kelapa, dia juga memanfaatkan buah maja atau kalabasa hingga bola pelampung jaring ikan menjadi alat musik ukulele yang dapat dimainkan segala kalangan. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Kota Tarakan menyimpan begitu banyak kekayaan budaya, salah satunya yakni rumah adat atau balai adat khas suku Tidung. Diresmikan sejak 2018, rumah adat ini telah menjadi objek wisata yang menyimpan berbagai benda bersejarah. Jangan lupa mampir ke rumah adat khas suku Tidung alias Balai Adat saat Anda berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para wisatawan yang berkunjung ke rumah adat suku Tidung Tarakan ini dapat melihat koleksi barang peninggalan zaman dahulu yang berada di dua ruangan berbeda. Salah satu ruangan bernama Delaki berisi alat perangkap ikan, senjata kuno seperti mandau, juga alat bermain tradisional. Di ruangan lain bernama Ruang Denandu, terdapat pernak-pernik mulai dari alat musik kelintangan, baju adat suku Tidung, panggau atau tempat pelaminan, selapa bintang, atau peralatan untuk menyirih. Budayawan Datu Norbek mengatakan ada satu benda unik yang bisa Anda temukan di ruangan Denandu, yakni timbang sapor atau timbangan untuk bayi yang lahir di bulan Safar. Ada pula padau 7 dulung, perahu 7 haluan yang dulunya jadi kendaraan kebesaran Raja Tarakan pada masa kejayaan abad 16 hingga 17 Masehi. Perahu ini juga biasa digunakan pada perayaan Irau Tengkayu setiap tahun, dilepas ke laut sebagai simbol menolak bala. Rumah adat yang juga disebut rumah raya atau Baloi Mayo ini memang megah. Terdiri dari 5 bangunan utama dan 4 bangunan kecil. Biasanya dipakai untuk kegiatan berskala besar, tempat berkumpul masyarakat, atau kediaman keluarga kerajaan. Ini Baloi Mayo, maksudnya itu rumah raya, artinya ya rumah tempat perayaan, begitu. Kira-kira sederhananya gedung lah. Bahasa Tidung tidak punya padan kata langsung dari kata gedung itu. Nah, bisa juga istana, gitu. Nah, jadi itu tempat kegiatan yang raya-raya tadi itu. Rumah adat ini jadi tujuan wisata yang seru bagi pengunjung. Selain menambah wawasan soal adat suku Tidung, seorang pengunjung bahkan jadi bernostalgia karena melihat berbagai permainan tradisional yang pernah mengisi masa kecilnya. Pertama kali saya mau berkunjung ke balai adat ini karena ngelihat kata teman tuh banyak adat Tidung dan budayanya sekaligus tradisinya itu ditampilkan di sini seperti itu. Jadi saya penasaran melihat seperti apa karena dulu waktu kecil saya sempat juga bermain permainan dari tradisional seperti tadi kayak logo, gasing. Rumah adat yang dirawat secara rutin setiap pekan ini bisa dikunjungi dengan harga tiket relatif terjangkau yakni Rp5.000. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Bila Anda berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan khas Kaili bernama Tabaro Dange yang bisa didapatkan di sepanjang pantai Talise. Kudapan berbahan dasar sagu ini dimasak menggunakan tungku tanah liat dan Anda pun juga bisa melihat langsung proses pembuatan sampai akhirnya bisa disantap. Mencicipi jajanan tradisional yang khas tentunya jadi agenda yang tak boleh dilewatkan saat bepergian. Di Palu, Sulawesi Tengah, ada kudapan khas bernama Tabaro Dange. Kudapan berbahan dasar sagu dan kelapa ini merupakan makanan ringan khas suku Kaili yang bisa ditemui di sepanjang pantai Talise, salah satu lokasi favorit untuk berburu kuliner. Pembuatan Tabaro Dange masih terbilang tradisional. Jajanan ini dimasak dengan tungku dan belanga yang terbuat dari tanah liat. Pugasannya bermacam-macam, disesuaikan dengan selera pembeli. Anda bisa memilih gula merah, ikan teri, bahkan kuah ikan. Sebagian besar pedagang Tabaro Dange berasal dari Desa Kola-Kola, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Salah satunya Munira yang biasanya kedatangan banyak pembeli saat akhir pekan atau hari libur. Malam minggu. Setiap hari tapi jualan. Iya, tiap hari. Punya hari-hari tiap hari berjualan. Apa semua yang dijual dangenya? Nah, maksudnya Selain dange, apa yang Ibu jual? toppingnya itu apa semua? Ada rono, ikan, gula merah. Yang banyak biasa orang beli apa? Pokoknya banyak semua tiga macam ini. Apa disuka orang semua tiga macam ini. Enak. Kalau orang datang atau orang asing yang baru datang pasti aneh merasakan yang namanya dange ini. Kalau kita kan orang Palu pasti sudah terbiasa yang namanya dange, apa segala macam, saraba, pasti merasakan enak. Dan kalau orang kan asing yang baru datang kan unik mereka rasa mereka makan. Bila Anda penasaran dengan rasa Tabaro Dange, datang saja ke kawasan Pantai Talise, Kota Palu. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk satu porsi. Pemirsa, bagi penggemar kuliner, makanan sate Marangi, ayam woku, dan bebek Madura mungkin bukan sesuatu yang baru. Sumaja, salah satu restoran yang berada di bawah grup gaya hidup Ismaya, memberikan petualangan kuliner di tengah kota Jakarta. Sepiring penuh rasa Indonesia yang merupakan paduan tradisi dan modernitas, racikan Chef Patrick Ramon. Tradisi dan modernitas dipadukan dalam sepiring penuh rasa Indonesia. Itulah yang ditawarkan di restoran yang berada di tengah kota Jakarta ini. Hidangan khas Sumatera, Sulawesi, hingga Bali bisa ditemui di sini. Namun tampilannya terlihat berbeda karena mengadopsi gaya barat. Jadi Sumaja ini memang konsep modern Indonesia pertama dari Ismaya. Ini beberapa ada hadirnya dan memang di sini itu terinspirasi dari pengalaman chef kami yaitu Chef Patrick Ramon. Dia senang banget pathway ke seluruh Indonesia dan dari hasil pathway-nya itu dia mengumpulkan makanan-makanan tradisional Indonesia dengan teknik dan presentasi yang modern.
Siapa yang mengira hidangan yang terlihat seperti stik bertabur kecambah alfalfa, ternyata kuliner khas Sukabumi, sate marangi yang super lembut. Anda juga bisa menikmati bebek goreng garing kuah kuning Madura, lengkap dengan bumbu hitam yang tersembunyi di balik daging yang gurih dan renyah. Menu favorit masyarakat Indonesia yakni hidangan ayam juga tersedia, seperti ayam bakar masak woku dari Sulawesi Utara dengan bumbu kuning terpisah dan daun ketumbar yang memberikan rasa unik ketika ketiganya dimakan bersamaan. Ada pula tongseng kambing dengan kuah kental dan potongan-potongan daging kambing yang lembut. Selain makanan berat, Semaja juga memberikan pilihan hidangan pembuka. Salah satunya pangsit udang kalio. Sekilas seperti pangsit rebus, namun diberi kuah kental ala Sumatera Barat. Jika menyukai panada khas Manado, maka donat cakalang patut dicoba, yang berisi ikan cakalang suwir dan sedikit pasta daun kemangi. Anda pun bisa menikmati pilihan makanan penutup seperti es krim nangka dan ketan hitam. Juga krim brulee tolak angin yang punya cita rasa unik karena saus karamelnya terbuat dari jamu herbal, menciptakan kombinasi pedas dan manis. Tertarik untuk mencoba? Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda tengah mencari restoran dengan cita rasa Nusantara. Jika iya, restoran yang satu ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Beragam menu yang tersaji mulai dari iga bakar, nasi ketel, dan tentunya aneka sambal menjadi hidangan bersantap yang tak boleh dilewatkan oleh para pecinta kuliner khas Nusantara. Nuansa Indonesia langsung menyergap saat menjejakkan kaki ke restoran ini. Berlokasi di Tangerang, restoran Si Jali mengusung konsep yang mengingatkan para pengunjungnya kepada rumah. Perpaduan hiasan wastra Nusantara, bebatuan, sampai bambu terasa kental khas Indonesia. Nama restorannya sendiri terinspirasi dari lagu Si Jali Jali yang menunjukkan keriangan. Harapannya, makanan yang disajikan di sini bakal membuat pengunjung merasa bahagia. Ragam masakan khas berbagai daerah Indonesia bisa dipesan, termasuk iga bakar yang sangat lembut, ditemani dengan sayur sop, nasi panas, dan tentunya emping. Untuk penyuka nasi liwet, ada nasi ketel yang memang menjadi ketel sebagai piring tatakan dari menu utama. Makanan yang satu ini wajib dicoba bila Anda menyukai nasi gurih yang bertabur pete crunchy. Nasi ketel ini dilengkapi dengan ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, juga kerupuk. Nah, menu lain yang tak kalah menggoda adalah aneka sambal, mulai dari sambal terasi, cabai hijau, matah, dan sambal roa. Bagi pecinta pedas, rasanya memang tidak terlalu garang, tapi tetap nikmat di lidah. Kita ingin menghadirkan makanan yang seperti makanan rumahan.
tapi tetap terinspirasi dari Nusantara. Jadi misalnya yang lidahnya tidak terlalu jauh dari makanan rumah. Jadi mereka tetap merasa seperti makanan di rumah, tapi dengan cita rasa yang Nusantara, yang tidak dapat dihadirkan di rumah sendiri. Selain makanan berat, restoran ini juga menyediakan kudapan serta aneka minuman khas Indonesia seperti kelapa jeruk, dawet, dan wedang. Berbagai menu kopi juga hadir lewat kolaborasi dengan Kala and Herbs. Selain untuk mengenyangkan perut, restoran dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp120.000 ini juga bisa jadi pilihan tempat untuk nongkrong atau bekerja dari kafe. Tertarik untuk mampir? Pemirsa, menu kroffel alias gabungan adonan kroffel yang dibuat seperti waffle agaknya menjadi salah satu menu yang wajib masuk ke dalam daftar kuliner Anda. Kroffel yang biasa identik dengan rasa manis ini kini hadir dengan cita rasa gurih nan mewah yang membuat para penikmatnya semakin ketagihan. Seperti apa kroffel istimewa ini? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa di sini para penikmat pastry? Ya, kabar baik bagi Anda para pemburu kuliner, sebab varian baru dari kroffel, adonan croissant yang diolah menggunakan cetakan waffle tersebut kini hadir dengan cita rasa yang berbeda. Bila kroffel umumnya identik dengan rasa manis, namun kali ini kroffel bisa dinikmati dengan cita rasa gurih loh, yakni truffle mushroom kroffel dan egg and cheese kroffel. Kudapan dengan tekstur lembut dan garing di luar ini bakal semakin memanjakan lidah Anda berkat olesan krim jamur truffle di dalamnya yang memberi aroma dan rasa yang lebih mewah. Perpaduan keju dan omelet telur omega pada egg and cheese kroffel pun juga lumer di mulut, sehingga kudapan asal Prancis ini benar-benar bikin para penikmatnya ketagihan. Ya, semua itu bisa Anda nikmati di seluruh gerai 21 Cafe dan berbagai platform pemesanan daring. Soal harga, nggak perlu khawatir. Cukup merogoh kocek sebesar Rp55.000, Anda sudah bisa mencicipi penganan yang dijuluki makanan sultan ini. Kita menganggap kroffel kita tuh salah satu yang terenak di Indonesia saat ini. Karena pertama dari ingredientsnya juga kita pakai full quality of ingredientsnya yang baik. Kita pakai butter yang terbaik, juga dengan all ingredients yang lainnya juga truffle mushroom, truffle oil, semuanya yang oke semua. Nah, telurnya juga ada mix with omega egg. Selain menu kroffel, ada lagi nih menu rekomen yang bisa Anda coba selagi menunggu film kesayangan Anda di bioskop, yakni avocado latte. Segarnya perpaduan es kopi espresso dengan alpukat dan susu segar yang semakin pecah di lidah setelah diberi topping cincau hitam. Buat kamu para penikmat matcha, kamu akan dibuat jatuh hati dengan Go Matcha. Premium matcha yang dipadukan dengan pure mangga, susu oat, dan milk foam sebagai pugasan menjadi perpaduan yang unik yang sanggup memanjakan dahaga. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.